Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan event Absolute Carnage. Ini adalah bagian yang kelima. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertama sampai keempatnya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Dalam komik Absolute Carnage versus Deadpool isu 2 dan 3, demi mendapatkan tulang belakang Deadpool, Carnage membebaskan 3 tahanan di Ravencroft dan memperbudak mereka. Ketiganya adalah Will O' the Wisps alias Jackson Arvat, Conan Drum, dan Freak. Mereka bertiga berangkat ke tempat tinggal Deadpool. Karena di sana gelap, Will O' the Wisps menciptakan bola cahaya supaya mereka bisa melihat. Mereka menemukan Deadpool sedang duduk, jadi Will O' the Wisps langsung saja memenggalnya. Tak disangka, ternyata ini adalah jebakan. Deadpool tersebut bukanlah orang yang asli, melainkan kostum yang telah diisi dinamit. Dengan demikian terjadilah ledakan yang menghancurkan tempat tinggal Deadpool. Akibatnya Conan Drum terlempar keluar dalam keadaan lemah. Di luar sudah ada Deadpool yang menunggu. Dengan cepat dia menghabisi Conan Drum memakai pedangnya. Namun dua musuh lainnya mampu bertahan dari ledakan. Freak punya kekuatan regenerasi, sedangkan Will O' the Wisps bisa mengatur kepadatan tubuhnya. Tadi dia membuat tubuhnya menjadi tidak padat, sehingga ledakan hanya menembusnya. Kini kedua villain mengeroyok Deadpool. Sebenarnya Deadpool sempat memakai penyembur api terhadap Freak, tetapi kekuatan penyembuhan Freak membuat cara ini tidak berguna. Selanjutnya, Will O' the Wisps mengikat Deadpool dan memanfaatkan kekuatannya yang lain, yaitu hipnotis. Dia berusaha menyuruh Deadpool menusuk punggungnya sendiri memakai pisau, lalu mencabut tulang belakangnya sendiri. Meskipun awalnya patuh, Deadpool tiba-tiba justru menusuk Will O' the Wisps. Rupanya dia hanya berpura-pura terkena hipnotis. Sesungguhnya pikiran Deadpool yang tidak normal membuatnya kebal terhadap hipnotis Will O' the Wisps. Dengan matinya dua lawan, berarti tinggal Freak saja yang harus dihadapi Deadpool. Untuk mengalahkan Freak, Deadpool menggunakan berbagai macam senjata, yaitu senapan mesin, peluncur granat, bazooka, serta senjata masa depan yang dicuri dari Cable. Awalnya Freak merasa percaya diri mampu terus bertahan berkat kekuatan penyembuhannya. Di luar dugaannya, segala serangan ini membuat kekuatan penyembuhan Freak menjadi kewalahan dan tidak sanggup berfungsi lagi. Akibatnya, tubuh Freak mulai mengalami kerusakan. Dia pun hanya bisa terduduk tak berdaya. Saking lemahnya, tubuh Freak akhirnya hancur berjatuhan setelah disemprot air oleh Deadpool. Seusai menghabisi 3 budak Carnage, Deadpool ternyata tidak bisa bersantai sebab muncul bawahan lain Carnage. Mendadak leher Deadpool diikat dan tubuhnya diangkat oleh seseorang. Kali ini musuh yang datang adalah Norman Osborn. Norman langsung saja menyiksa Deadpool. Dia mencakarnya, menghantamnya, dan membelitnya. Setelah merasa puas, Norman hendak melaksanakan tujuan utamanya, yaitu mencabut tulang belakang Deadpool. Untungnya muncul bantuan, yaitu Spider-Man Peter Parker yang dengan cepat menyerang Norman. Selanjutnya, Deadpool dan Peter bersama-sama mengeroyok Norman. Sayangnya, Norman tidak bisa mereka kalahkan. Bahkan Norman bilang akan memakan mereka. Begitu mendengarnya, Deadpool memilih melarikan diri saja. Akibatnya, Peter bisa dilumpuhkan oleh Norman. Peter tentu marah pada Deadpool, sedangkan Deadpool bilang ini merupakan pembalasan sebab sebelumnya Peter memaksa Deadpool mendatangi rumah sakit jiwa. Selanjutnya, Norman kembali ke Ravencroft dan mempersembahkan Peter pada Carnage. Sebenarnya Carnage merasa kecewa sebab dia menginginkan Deadpool. Namun Norman berpendapat Peter bisa menjadi pengganti Deadpool. Maka Carnage pun bersiap menghabisi Peter. Dalam keadaan di ujung tanduk, untungnya Peter mendapat pertolongan, yaitu Deadpool yang datang ke Ravencroft. Rupanya Deadpool tidak benar-benar mengabaikan Peter. Kini dia mengaku ingin menukarkan dirinya dengan Peter. Walaupun mengakui kebaikan Deadpool, Peter kemudian mengingatkan bahwa sekarang mereka berdua justru akan dibunuh oleh Carnage. Tetapi Deadpool masih merasa yakin dengan keputusannya. Penyerahan diri Deadpool jelas membuat Carnage senang. Dia bisa mendapatkan kodeks campuran 4 simbiot. Maka dia pun mulai mencabik punggung Deadpool dan akan mencabut tulang belakangnya.
Di luar dugaan Carnage, Deadpool sebenarnya telah menyiapkan kejutan. Di dalam tubuhnya sudah tersimpan dinamit. Dengan demikian, terjadilah ledakan yang membuat banyak doppelganger tewas. Sedangkan Peter melindungi dirinya memakai perisai yang dibuat dari jaring. Peter tentu bergegas menolong Deadpool yang ternyata kehilangan kakinya. Karena itu, Deadpool pun digendong oleh Peter. Saat itu Carnage sudah bangkit lagi untuk menangkap mereka. Jadi Peter buru-buru berayun pergi bersama Deadpool. Kodeks Deadpool pun tidak pernah didapatkan oleh Carnage. Dalam komik Absolute Carnage isu 3, Peter kembali ke gudang Rex dan bertemu dengan Eddie Brock. Eddie sendiri sedang memandangi Kapten Amerika yang berada di dalam mesin pengambil kodeks. Saat ini para hero lainnya memang sedang menjalani proses pelepasan kodeks. Eddie dan Peter sempat mengobrol sebentar. Tiba-tiba secara mengejutkan muncul satu lagi Eddie lainnya yang berlari dengan panik. Eddie yang baru ini menyuruh Peter menjauh dari Eddie yang satu lagi. Terungkaplah sesuatu yang menakutkan. Eddie yang tadi berbicara dengan Peter bukanlah Eddie yang asli, melainkan Carnage yang sedang menyamar. Karena tak ada gunanya lagi berpura-pura, Carnage pun menampilkan wujud aslinya. Pada saat yang sama, banyak doppelganger mendobrak masuk ke dalam gudang. Di tengah keadaan berbahaya ini, Peter menyuruh Bruce Banner dan Eddie pergi mengamankan Dylan. Sedangkan Peter akan berjuang sendirian menghadapi Carnage. Meskipun begitu, simbiot Venom tidak setuju. Dia tidak mau kabur lagi. Dia ingin menyelesaikan segalanya di sini, maka simbiot Venom nekat melepaskan diri dari Eddie, lalu menyatu dengan orang yang dia anggap lebih kuat, yaitu Bruce Banner. Ketika proses penyatuan sedang berlangsung, Bruce ditusuk oleh Carnage sehingga Bruce terjatuh dan sekarat. Carnage sendiri tidak tahu Bruce itu siapa. Dia mengira Bruce hanyalah ilmuwan biasa, jadi dia menganggap Bruce sudah mati. Namun mendadak ada yang memukul Carnage dengan sangat keras. Saking kerasnya, Carnage sontak merasa kaget dan bingung. Kini di hadapan Carnage sudah ada Hulk yang menjadi host Venom. Dalam komik Absolute Carnage Little Protectors isu 2 dan 3 dari Ravencroft Institute, Demagoblin bergerak memasuki gorong-gorong bersama Man-Wolf. Mereka berdua ditugaskan oleh Carnage untuk menangkap Misty Knight. Saat ini Misty memang sedang berada di gorong-gorong. Lengan kanannya sudah tidak ada sebab sebelumnya dicabut oleh Demagoblin. Agar tidak ditemukan para doppelganger, dia menyamarkan dirinya di balik mayat satu doppelganger yang telah dia bunuh. Penyamaran ini cukup berhasil. Ketika beberapa doppelganger berjalan di dekat Misty, mereka melewatinya begitu saja tanpa menyerangnya. Peluang ini dimanfaatkan oleh Misty untuk mengalahkan mereka. Dia mencabut lengan mayat doppelganger lalu menghantam para bawahan lainnya satu persatu. Saat itu Misty melihat doppelganger membawa potongan kaki manusia. Tentu saja Misty merasa ngeri dan marah memikirkan perbuatan jahat mereka. Selanjutnya Misty menelusuri jejak dari para doppelganger itu sampai akhirnya dia melihat korban mereka, yaitu beberapa pekerja bangunan yang sudah dibantai dan dipotong-potong. Misty merasa sedih tapi dia harus berfokus. Pada salah satu mayat, Misty menemukan sebuah ponsel. Jadi dia segera menghubungi seseorang. Di jalanan, ada beberapa anak yang sedang bermain baseball. Tiba-tiba di dekat mereka, satu doppelganger muncul dari gorong-gorong. Kemunculannya jelas membuat anak-anak itu kaget. Di tengah bahaya ini, untungnya ada seorang hero yaitu Iron Fist alias Danny Rand. Dia memiliki keahlian bela diri. Selain itu, dia bisa memfokuskan energi Qi pada tangannya untuk memberikan pukulan yang sangat kuat. Dengan jurus tersebut, sekarang Danny menghantam doppelganger sampai dia mati. Setelah menyelamatkan anak-anak, Danny ditelepon seseorang yang ternyata adalah Misty Knight. Kepada Danny, Misty mengabarkan tentang bahaya Carnage. Misty meminta Danny datang ke gorong-gorong sambil membawa bala bantuan. Sayang sekali komunikasi ini mendadak terputus sebab ponsel yang dipegang Misty tiba-tiba dihancurkan oleh seseorang, yaitu Demagoblin. Rupanya Demagoblin dan Man-Wolf berhasil menemukan Misty. Sekarang Misty berada dalam situasi yang sangat gawat. Bahkan Man-Wolf berniat memotong lengan kirinya.
Semua ini tentu membuat Danny panik. Awalnya dia hendak mengabaikan kata-kata Misty. Dia akan memasuki gorong-gorong sendirian. Meskipun begitu, ketika melihat ke dalam gorong-gorong, Danny sontak kaget melihat banyak doppelganger. Danny pun menyadari dia memang harus lebih dulu mengumpulkan para hero lainnya. Orang-orang yang dipilih Danny adalah Firestar alias Angelica Jones, Cloak alias Tyrone Johnson, Dagger alias Tandy Bowen, dan Morbius. Firestar bisa terbang dan mengeluarkan energi panas. Cloak bisa melakukan teleportasi. Dagger memiliki kekuatan cahaya. Sedangkan Morbius punya fisik yang perkasa. Kalian ingin tahu tentang Morbius? Kami sudah pernah membuat videonya. Kepada para hero, Danny menceritakan tentang Carnage. Setelah mereka merasa siap, Danny membuka penutup lubang gorong-gorong. Tak disangka, Danny langsung terdorong oleh para doppelganger yang berusaha keluar. Adanya musuh membuat para hero yang dikumpulkan Danny bersiap melancarkan serangan. Walaupun begitu, para doppelganger tersebut mati bukan oleh mereka, melainkan karena ditembaki oleh seseorang yang baru datang. Dia adalah cyborg bernama Deadlock alias Henry Hayes. Rupanya Deadlock ingin ikut terlibat dalam misi mereka, namun sempat terjadi percekcokan sebab para hero tidak senang dengan sikap Deadlock yang tiba-tiba datang dan menembak seenaknya. Danny merasa kesal dengan pertengkaran ini. Dia pun menegaskan bahwa mereka harus berfokus pada tujuan utama, yaitu menyelamatkan Misty Knight dan menghentikan Carnage. Para hero pun bersedia mengesampingkan masalah pribadi. Dengan dipimpin Danny, mereka mulai turun memasuki gorong-gorong. Di dalam situ, mereka bertemu dengan lebih banyak lagi doppelganger. Mereka bertempur tapi musuh seolah tak ada habisnya. Ditambah lagi, mereka juga belum berhasil menemukan Misty. Agar bisa membuka jalan, Danny meninju bagian bawah gorong-gorong dengan kekuatan energinya. Jurus ini membuat sebagian doppelganger tewas, sehingga tim Danny mendapat peluang untuk bergerak mencari Misty. Sementara itu, Misty sendiri masih berada di ujung tanduk. Dia sedang dicekik oleh Manwolf. Di dekat mereka, Demogoblin menyuruh Manwolf membunuh Misty. Akan tetapi Manwolf justru merasa ragu dan tidak langsung melakukannya. Rupanya pikiran John Jameson tidak sepenuhnya tunduk pada Carnage. Dia bahkan malah melepaskan cekikannya. Sikap ini jelas membuat Demogoblin marah. Maka Demogoblin menyerang Manwolf, lalu berniat menghabisi Misty. Pada mulutnya, Demogoblin mulai membentuk api untuk membakar Misty. Tetapi nyawa Misty terselamatkan sebab kepala Demogoblin terkena serangan cahaya. Rupanya tim Danny Rand akhirnya bisa menemukan Misty. Demogoblin tentu semakin marah. Dia bersama Manwolf langsung menyerang tim Danny. Keadaan menjadi semakin sulit bagi para hero karena para doppelganger juga menyusul mereka. Dalam pertempuran ini, Demogoblin dan Firestar mengadu kekuatan api mereka. Serangan api Demogoblin ternyata lebih kuat. Ujung-ujungnya Firestar pun terjatuh tak sadarkan diri. Walaupun Firestar takluk, Demogoblin dengan cepat dikeroyok oleh para hero lainnya. Deadlock menggunakan senapannya serta meminjamkan pistol pada Misty. Selain itu, Dagger melemparkan banyak pisau cahaya. Berkat segala serangan itu, Demogoblin tampak takluk, tetapi ini hanyalah tipuan. Ketika para hero sudah lengah, Demogoblin bangkit lagi dan mengerahkan serangan Sonic yang membuat para hero terlempar. Rupanya peluru memang tidak terlalu berpengaruh baginya. Demogoblin lalu mendekati Misty dan hendak membunuhnya memakai bom labu. Situasi berbahaya ini disaksikan pula oleh Morbius dan Manwolf yang sedang bertarung. Manwolf segera berhenti menyerang Morbius. Dia menjadi ragu lagi akibat perlawanan dari pikiran John Jameson di dalam dirinya. Selain itu, Morbius juga berusaha menyadarkannya. Pada akhirnya, Manwolf melompat menerjang Demogoblin sehingga Misty bisa ditolong oleh Danny Rand. Tim Danny sebenarnya berniat pergi sebab para doppelganger di sana semakin banyak. Meskipun begitu, Misty tidak mau meninggalkan Manwolf yang saat ini masih berduel menghadapi Demogoblin. Danny sebenarnya tidak setuju dengan Misty. Menurut Danny, Manwolf sewaktu-waktu bisa menjadi berbahaya lagi bagi mereka. Pada akhirnya, ada tindakan dari Cloak. Dengan kekuatan teleportasinya, dia memindahkan tim Danny, Misty, dan Manwolf dari gorong-gorong. Demogoblin marah tapi tak kuasa mencegah kepergian mereka.
Di suatu gang, Cloak memunculkan orang-orang. Tidak lama kemudian Man-Wolf hendak menyerang Misty, sehingga Danny akan bertindak tapi dia ditahan oleh Morbius yang sependapat dengan Misty bahwa Man-Wolf harus diberi kesempatan. Benar saja, Man-Wolf kemudian merasa ragu lagi. Dia mengaku bingung siapa dirinya, maka Misty berusaha membantunya. Misty mengingatkan bahwa Man-Wolf adalah John Jameson, sang putra Jonah Jameson. John pernah menjadi astronot dan menemukan Godstone yang mengubahnya menjadi Man-Wolf. John juga menjadi kepala keamanan Ravencroft dan bertemu Carnage. Namun yang paling penting adalah John merupakan kawan Misty. Berkat kata-kata Misty, Man-Wolf secara berangsur-angsur berubah ke wujud John. Namun John masih belum sepenuhnya lepas dari pengaruh Carnage. Di suatu laboratorium, dalam wujud Man-Wolf, dia dimasukkan ke dalam suatu alat yang berfungsi mengeluarkan segala bagian Carnage dari tubuhnya. Proses ini berujung keberhasilan. Setelah benar-benar terbebas dari kendali Carnage, John bersama Misty menemui tim Danny. Kepada mereka, John mengaku telah berusaha mengingat-ingat memori dari masa ketika dirinya dikendalikan Carnage. Berdasarkan memori ini, John bilang Carnage akan menang. Tim Danny jelas tidak senang mendengarnya, namun mereka tidak mau berhenti berjuang. Dengan dipindahkan oleh Cloak, tim Danny berangkat untuk melanjutkan perlawanan terhadap Carnage. Dalam komik Absolute Carnage Scream Issue 2, Symbiote Scream yang menyatu dengan Patricia Robertson berada dalam kendali Carnage. Saat ini dia sedang menyerang Andy Benton. Terjadilah pertarungan antara mereka. Andy sebenarnya mengerahkan kekuatan api sihir, namun ini bukanlah perjuangan yang mudah. Pada akhirnya, Scream berhenti menyerang. Rupanya dalam Symbiote Scream terdapat sisa-sisa pikiran host sebelumnya, yaitu Donna Diego. Sisa pikiran tersebut membuat Patricia merasa bingung. Dalam kebingungan ini, Patricia sempat bisa mengambil alih kendali atas dirinya. Bahkan dia melepaskan bagian simbiot pada wajahnya yang menampilkan simbol spiral Null. Bagian tersebut kemudian dibakar oleh Andy. Kini keadaan menjadi tenang. Meskipun begitu, Patricia mengaku dirinya belum benar-benar terbebas. Bisa saja dia terjatuh kembali dalam pengaruh Carnage. Patricia dan Andy lalu berdiskusi. Kepada Patricia, Andy menceritakan tentang Carnage yang berambisi mengumpulkan berbagai kodeks, termasuk kodeks pada badan Andy dan Patricia. Setelah mengetahui ini, Patricia berpikir bahwa Carnage harus dijauhkan dari sasarannya. Maka Patricia memilih membawa Andy ke atap suatu gedung. Dari sana, mereka melihat ada banyak warga yang akan diserang oleh para doppelganger. Patricia pun bergegas turun untuk menolong orang-orang itu. Dia juga sempat berupaya menyadarkan para doppelganger, namun upayanya gagal. Jadi Patricia pun menyerang mereka. Selain itu, Andy Benton juga ikut membantu membakar para musuh. Setelah bahaya terhenti, terjadi perdebatan antara Patricia dan Andy. Menurut Patricia, Andy harus bersembunyi supaya tidak ditemukan Carnage. Sebaliknya, Andy sendiri justru ingin terus berjuang melindungi orang-orang. Di tengah perdebatan ini, tiba-tiba ada masalah lagi. Patricia merasa kesakitan lalu mulai terjatuh lagi dalam pengaruh Carnage. Andy Benton berusaha menyemangati Patricia untuk terus melawan. Sayang sekali Patricia memberitahukan kabar yang sangat buruk. Carnage ada di dekat mereka. Benar saja, saat ini Carnage ternyata memang sudah muncul langsung untuk mendapatkan kodeks Andy dan Patricia. Cerita Absolute Carnage akan kami lanjutkan dalam video bagian terakhir. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.